Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zildayanti dengan NIM 2120 2038 8610 8012. Jadi video ini dibuat untuk memenuhi tugas saya dalam mata kuliah Praktek Teknologi dan Media Pembelajaran yang diampu oleh Bapak Dr. Usman Nur MAG. Nah, adapun hari ini yang akan kita bahas yaitu bagaimana menggunakan Google Classroom sebagai media atau sebagai salah satu platform pembelajaran digital atau pembelajaran berbasis online dalam jaringan. Nah, sebelum itu, ketika kita ingin masuk ke dalam Google Classroom, kita masuk dulu ke dalam alamatnya atau situs webnya, yaitu classroom.google.com. Setelah itu, kita masukkan email kita, maka yang muncul akan seperti ini. Nah, yang pertama, apabila kita ingin membuat kelas di Google Classroom, kita bisa memilih di sebelah sini, tanda tambah, kemudian kita pilih apakah bergabung ke dalam suatu kelas dengan memasukkan kode kelasnya, atau kita bisa membuat kelas di sini. Melanjutkan. Nah, kita isi namanya, bagiannya, mata pelajarannya, kemudian ruangannya. Setelah itu akan muncul kelas kita. Nah, adapun di sini contoh kelas yang sudah saya buat. Ini kelas Al-Quran Hadis kelas 10. Jadi seperti ini tampilannya. Nah, apabila ingin bergabung ke kelas saya, maka kode yang harus dimasukkan oleh peserta didik nantinya adalah ini, WD5 S4 O2. Atau bisa juga menggunakan salin link undangan. Nah, jadi bagaimana sih caranya membuat kelasnya? Kalau misalnya tampilannya masih ada yang mau kita edit, maka bisa disesuaikan, pilih fotonya, warnanya. Nah, adapun untuk membuat kelasnya, sebelum itu kita lihat dulu di sini apa saja sih yang ada di kelas saya. Jadi di sini saya telah membuat 16 pertemuan sampai UAS yang isinya itu seperti ini. Jadi di pertemuan pertama ada kontrak belajar, kemudian pengumpulan kembali kontrak belajar, kemudian ada buku digital yang dapat digunakan peserta didik nantinya. Nah, kita buka dulu kontrak belajarnya, lihat materi. Jadi ini adalah kontrak belajar yang bisa diunduh oleh peserta didik. Kemudian di sini ada tugas pengumpulan kontrak belajar. Ini siswa bisa mengumpulkan kontrak belajarnya nanti. Kemudian ada buku digital yang dapat digunakan. Ini. Oke, pertemuan selanjutnya berisi materi pembelajaran. Ini Quran Hadis bab 1, kemudian materi kedua bab 2 dan seterusnya. Kemudian ada tugas mandiri, membuat resume. Kemudian ada UTS-nya. UTS-nya ini dalam bentuk Google Formulir atau Google Form quiz. Nah, yang pertama bagaimana sih kalau kita ingin membuat pertemuannya seperti apa? Nah, yang pertama ketika ingin membuat pertemuannya, kita di sini pilih buat. Kemudian kita pilih apakah kita ingin membuat tugas kuis, pertanyaan ataukah materi. Yang pertama, saya akan menambahkan topik terlebih dahulu. Misalnya, saya sudah buat sampai topik 16, jadi kita buat di sini topik 17. Tutorial. Tambahkan topik. Kemudian setelah itu, kita tambahkan materi. Misalnya kita ingin mengupload materinya. Materinya misalnya bab 1, materinya nama-nama dan pengertian Al-Quran. Kemudian kita masukkan deskripsinya, misalnya silahkan unduh dan baca materi berikut ini.
Kemudian setelah itu kita lampirkan filenya di sini. Kita upload. Kemudian upload. Setelah itu kita masuk ke dalam file yang ingin kita upload, misalnya yang ini, bagian 1. Oke. Jadi materinya di sini. Kemudian setelah itu kita posting. Bisa dijadwalkan. Jadi kapan ini akan diposting, misalnya untuk besok, atau bisa juga langsung diposting. Nah, kemudian ini bisa diedit dan pilih topiknya. Misalnya kita ingin memasukkannya tadi di topik ke-17. Apabila masih ada yang ingin diedit, bisa diedit di sini, kemudian disimpan. Nah, maka tadi materinya akan masuk ke dalam topik 17. Selanjutnya, apabila kita ingin membuat penugasan seperti apa? Penugasan misalnya tugas biasa. Judulnya misalnya tugas mandiri. Petunjuknya setelah membaca dan memahami materi, pengertian dan Al-Quran, silahkan buatkan resume minimal 1000 kata. Poinnya, tenggat waktunya bisa diatur, tenggat waktunya kapan. Misalnya saya mau sampai minggu depan, tanggal 11. Waktunya ya bisa seperti itu. Kemudian topiknya kita mau masukkan ke topik berapa. Misalnya saya masukkan ke topik 17 tadi. Kalau ingin tambahkan berkas bisa, tapi karena saya hanya menyuruh membuat resume, maka saya tidak memerlukan penambahan berkas. Kemudian tugaskan. Oke, jadi tugasnya akan muncul di sini. Nah, kemudian selanjutnya apabila kita ingin membuat tugas kuis atau UTS, nah kita bisa membuatnya melalui Google Form. Misalnya di sini kuis bab 1. Petunjuknya, silahkan kerjakan kuis berikut ini. Nah, kemudian ini ada Google Form yang muncul. Jadi ini juga bisa digunakan untuk UTS dalam bentuk pilihan ganda ataupun finalnya nanti. Sama seperti ini cara membuatnya. Jadi yang pertama kita masuk ke Google Formulir. Di sini akan ada blank quiz. Nah, sebelum itu kita setel dulu, jadikan ini sebagai quiz, oke. Nah, responnya bagaimana? Jadi pertanyaan tak terjawab, responden dapat melihat pertanyaan yang tidak jawab dengan benar, atau jawaban yang benar, saya akan matikan ini. Kemudian responden bisa melihat total poinnya, kemudian nilainya berapa, bisa diatur di sini. Oke, seperti ini. Nah, kemudian di sini pertanyaan. Saya deskripsi kuisnya. Kita masukkan di sini. Oh, ini dulu nama kuis. Misalnya kuis Al-Quran hadis bab 1. Nah, deskripsi kuisnya silahkan kerjakan kuis berikut ini. Kemudian di sini kita bisa pilih untuk misalnya nama siswanya nanti. Oh, kalau di sini dulu diubah ke jawaban singkat. Misalnya nama
wajib diisi supaya nanti peserta didiknya mengisi namanya terlebih dahulu. Kemudian kita buat soal baru, misalnya kelas. Kita berikan di sini opsi, misalnya dia kelas 11 kah, 2 kah, dan seterusnya, wajib diisi. Kemudian setelah itu untuk masuk ke soalnya kita buat sesi tambahkan bagian baru. Nah, judulnya silahkan pilih jawaban yang benar. Setelah itu tambahkan soal, kita masukkan pertanyaan yang akan kita jadikan soal di kuisnya nanti. Misalnya pertanyaan pertama, berikut ini yang bukan merupakan nama-nama Al-Quran adalah, bukan pilihannya, misalnya Al-Furqan, At-Tanzil, dan Az-Zikr, kemudian Al-Huda. Dan kita pilih jawaban yang benarnya yang mana. Kunci jawabannya Al-Huda. Selesai. Nah, begitupun seterusnya. Setelah itu kita kirim. Kita pilih saling link. Apabila ingin linknya dibagikan, kita kembali ke kelas kita. Refresh dulu. Kita lihat di sini tugasnya tadi, kuisnya sudah masuk. Jadi apabila kita ingin masuk ke kuisnya, kita bisa masuk. Masukkan emailnya, namanya, peserta didik bisa mengisi nama dan kelasnya. Seperti itu. Jadi kuisnya sudah bisa dikerjakan. Bisa diedit juga. Nah, begitupun apabila kita ingin membuat UTS dan finalnya. Nah, di sini ada pun contoh kuis yang sudah saya buat sebelumnya dan contoh materi-materinya seperti ini di UTS-nya. Lihat tugas, kuisnya, kita buka UTS-nya. Jadi ini bisa isi namanya, misalnya saya isi, saya upload kelasnya, dan berikutnya. Dan saya bisa mengerjakan soalnya, misalnya berikut ini unsur-unsur Al-Quran kecuali, dan unsur mukjizat, dan seterusnya. Jadi peserta didik sudah bisa memulai kelasnya dan mengerjakan kuis-kuis dan tugas-tugas yang disediakan oleh gurunya. Oke, jadi itulah tadi tutorial mengenai bagaimana menggunakan dan membuat kelas di Google Classroom yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman sekalian. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.